Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan revisi dari penyampaian saya untuk larutan penyangga bagian 1 yang membahas tentang pengertian, jenis, dan prinsip kerja dari larutan penyangga. Karena ini revisi, jadi ada beberapa hal yang akan saya percepat ya. Untuk di sini tidak lupa selalu saya ingatkan untuk selalu melakukan 3M untuk menjaga iman, aman, dan imun juga. Dan tidak lupa kita selalu berdoa agar diberi kemudahan, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita bisa mempelajari materi ini dengan lebih baik. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.12 dan 4.12 tentang larutan penyangga sebagai berikut, bisa dipahami. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya yaitu membahas tentang pengertian, jenis, cara pembuatan, dan prinsip kerja larutan penyangga. Adapun peta konsepnya di bagian 1 ini kita akan membahas tentang 3 hal yaitu pengertian, prinsip kerja, dan jenis larutan penyangga. Adapun nanti di perhitungan pH larutan penyangga dan peran larutan penyangga ini dibahas pada materi kedua atau di bagian kedua dari larutan penyangga. Untuk konsep prasyaratnya di sini dalam larutan penyangga sedikit banyak kita akan kembali kepada asam basa konjugasi yang disampaikan oleh Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry mengemukakan teori bahwa asam adalah donor proton, adapun basa adalah akseptor proton. Kita akan lebih mudah mengingatnya bahwa asam adalah zat yang mempunyai atom H lebih banyak dibanding pasangannya yaitu basa, sehingga basa adalah senyawa dengan atom H lebih sedikit dibanding pasangannya. Dan ingat, selisih antara asam dan basa adalah 1 buah H atau 1 buah hidrogen. Contoh H2SO4 dengan HSO4-. Di sini kalau kita lihat H2SO4 mempunyai 2 buah H, sedangkan HSO4- hanya 1 buah H. Berarti di sini H2SO4 berperan sebagai asam, sedangkan HSO4- sebagai basa konjugasi. Untuk penulisannya kita bisa menggunakan H yang kita kurangi 1 dari 2 menjadi 1 atau dalam bentuk senyawa, berarti bukan dalam bentuk ion. H2SO4 dengan KHSO4 ini juga akan sama saja karena yang dilihat di sini adalah selisihnya 1 buah H, di mana ini H2 sedangkan di sini H1 karena 1 buah H digantikan dengan K. Atau contoh lain misalkan kita CH3COH dengan CH3COO-. Hal ini juga sama karena selisihnya 1 buah H atau dalam bentuk senyawa sehingga tidak membentuk ion. Di sini CH3COH posisinya sebagai asam, CH3CO- sebagai basa konjugasi akan sama halnya ketika dalam bentuk senyawa, CH3COH dengan CH3COONA misalkan. Jadi 1 buah H ini akan digantikan oleh atom lain sehingga selisihnya adalah 1 buah H. Ini konsep prasyarat mengenai asam basa konjugasi Bronsted-Lowry yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya yaitu larutan asam basa. Selanjutnya kita mengenal juga di sini di materi biologi atau mungkin di materi IPA pas waktu di SMP kalian mengenal tentang darah, di mana darah itu terdiri dari plasma darah, sel darah putih, keping darah serta sel darah merah. Ternyata darah di sini adalah larutan penyangga. Adapun contoh yang lain tentang larutan penyangga yaitu cairan infus. Kita tahu ya, cairan infus yang diberikan kepada pasien dengan kondisi tertentu sehingga dia tidak bisa menerima asupan melalui oral sehingga dibantu dari infus. Ini juga berupa larutan penyangga. Untuk pengertiannya, larutan penyangga adalah larutan yang bisa mempertahankan pH ketika ditambah sedikit asam, sedikit basa atau pengenceran. Ada juga yang menyebutnya larutan buffer. Adapun penambahan asam atau basa di sini sebenarnya tetap mengubah, artinya larutan itu mengalami perubahan ketika ditambah asam atau basa, cuma perubahan yang terjadi tidak signifikan sehingga dianggap tidak berubah. Adapun jenisnya, larutan penyangga itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam terdiri atas asam lemah dan basa konjugasi. Ingat, asam lemah dan basa konjugasi ini adalah komposisi dari larutan penyangga asam.
Ingat ya, larutan penyangga asam komposisinya adalah asam lemah dan basa konjugasi. Artinya pada kondisi akhir harus ada asam lemah dan basa konjugasinya untuk larutan penyangga asam. Contoh di sini CH3COH dengan CH3CONA, H2CO3 dengan NaHCO3, HNO2 dengan KNO2. Kalau kalian ingat di konsep prasyarat tadi, ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Dengan syarat asamnya harus berupa asam lemah. Demikian juga untuk larutan penyangga yang kedua, yaitu larutan penyangga basa. Tentunya akan beranalog sehingga terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya NH4OH dengan NH4Cl, AlOH3 dengan AlNO3 3 kali. Jadi di sini kuncinya bahwa larutan penyangga ada dua jenis, penyangga asam dan larutan penyangga basa. Saya beri catatan ya, untuk jenisnya kita hanya mengenal dua, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Di mana larutan penyangga asam terdiri atas asam lemah dengan basa konjugasi, sedangkan larutan penyangga basa terdiri atas basa lemah dan asam konjugasinya. Selanjutnya untuk cara pembuatan. Bedakan cara pembuatan dengan komposisi ya. Untuk larutan penyangga asam, karena memang jenisnya ada dua, kita akan membahas dua ini terus, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Untuk cara pembuatannya yaitu mereaksikan asam lemah berlebih dengan basa kuat, sehingga basa kuat akan habis bereaksi membentuk garam. Atau yang kedua adalah langsung membentuk atau membuat campuran antara asam lemah dan basa konjugasinya. Jadi kuncinya adalah kalau untuk cara pembuatan ada dua macam, tapi pada dasarnya dua proses ini akan membentuk hasil akhir berupa asam lemah dan basa konjugasinya. Demikian pula dengan larutan penyangga basa, yaitu mereaksikan basa lemah berlebih dengan asam kuat sehingga asam kuat akan habis, atau dengan cara yang kedua yaitu cara yang instan dengan mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya. Dua cara ini juga pada akhirnya membentuk basa lemah dan asam konjugasinya. Jadi secara skematis kita gambarkan cara pembuatannya. Larutan penyangga asam itu dilakukan atau pembentukannya atau pembuatannya dilakukan dengan mereaksikan asam lemah dalam jumlah berlebih atau ekses dengan basa kuat, atau mencampurkan asam lemah langsung dengan basa konjugasinya. Jadi perlu diingat, yang pertama itu berupa reaksi, yang kedua berupa pencampuran. Larutan penyangga basa pun akan seperti halnya larutan penyangga asam dengan cara mereaksikan basa lemah berlebih atau ekses dengan asam kuat sehingga akan membentuk hasil akhir berupa basa lemah dan asam konjugasi, atau boleh dengan cara yang kedua atau cara instan langsung mencampurkan basa lemah dan asam konjugasinya. Untuk prinsip kerjanya di sini, mengapa larutan penyangga bisa mempertahankan pH-nya? Perlu diingat, larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Jadi, larutan penyangga asam di sini di dalamnya sudah mengandung asam lemah dan basa konjugasi, sehingga penambahan sedikit asam atau penambahan ion H+ akan dinetralkan oleh ion dari basa konjugasi. Intinya ketika datang asam dinetralkan oleh basa konjugasi, sedangkan kalau ditambahi basa maka akan dinetralkan oleh asam lemah. Demikian juga untuk larutan penyangga basa. Ingat, penyangga basa terdiri basa lemah dan asam konjugasi, sehingga kalau ada asam yang menetralkan basa lemahnya, kalau ada basa yang menetralkan asam konjugasinya. Tidak ada penetralan yang dilakukan misalkan asam oleh asam atau basa oleh basa, sehingga kalau datangnya basa dinetralkan oleh asam, datangnya asam dinetralkan oleh basa, tinggal apakah asam lemah atau mungkin basa konjugasi atau basa lemah atau asam konjugasi. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Kalau di larutan penyangga asam dinetralkan basa konjugasi, larutan basa dinetralkan oleh asam lemah. Untuk penyangga basa, asam dinetralkan oleh basa lemah, sedangkan basa dinetralkan oleh asam konjugasi. Demikian
Pemaparan tentang larutan penyangga di bagian awal meliputi pengertian, jenis, komposisi, dan cara pembuatan. Untuk memperdalam materi di bagian ini, silakan bisa berlatih soal secara mandiri dari literasi dan referensi lain yang relevan, baik itu secara luring maupun daring, baik dari media cetak maupun media elektronik yang bisa diakses secara online. Adapun selanjutnya kita akan membahas materi di bagian kedua berupa perhitungan pH dan peran larutan penyangga. Sebelum kita akhiri, jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan bisa disampaikan kepada saya secara langsung ataupun dituliskan di kolom komentar untuk bisa saya tanggapi dan akan menjadi masukan bagi saya untuk perbaikan video saya di kesempatan yang akan datang. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa semoga yang kita bahas ini memberikan manfaat dan menjadi tambahan ilmu baru bagi kita semua. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.